Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Adi Firdaus bin Rosyad. Kali ini sengaja saya membuat tutorial ini khusus untuk masalah pertanahan, karena memang banyak desa yang masih belum paham tentang menu pertanahan ini. Baiklah, langsung saja kita sekarang masuk pada pertanahan ya. Namun sebelum masuk ke pertanahan, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang sumber data itu seperti apa sih untuk kita masuk ke pertanahan. Jadi gambarannya kayak gini, pertanahan itu adalah memindahkan C-Desa, buku C-Desa ke dalam sistem yang kita miliki, sebetulnya itu. Sehingga kita harus kenal dulu apa sih yang disebut dengan C-Desa ya. Dan dengan kelamaan kita bukanya dari ini, jangan dari sana, dari pen aja cepatnya. Ini contoh C-Desa ya. C-Desa itu seperti ini. Jadi di sini ada nomor persil, ada kelas desa atau kelas tanahnya, gitu, ada luasnya, kayak gitu. Jadi sumber data yang kita ambil adalah dari C-Desa, gitu ya. Terus apa sih yang dimaksud dengan bidang tanah? Di bidang tanah adalah nomor bidang tanah dalam satu persil ya. Jadi, contohnya kayak gini. Nah ini dia, gitu kan. Sekarang kita ganti merah dulu biar jelas. Nah ini yang dimaksud dengan bidang tanah itu. Oke guys, itu ya. Oke, setelah itu, setelah Anda memahami ini, mari siapkan nanti sumber buku C-nya ya, sumber datanya dari buku C yang dimiliki oleh desa. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke pertanahan ya. Gimana kau pertanahan? Nah ini dia pertanahan. Kita masuk ke C-Desa langsung. Sebelum kita beranjak ke sana, perlu diketahui dulu bahwa web yang kita tampilkan sekarang ini adalah localhost. Jadi kita localhost ya. Ini dia alamatnya, localhost. Kita memakai Laragon, servernya kita pakai Laragon gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan di sini tidak mempengaruhi pada website yang dimiliki oleh desa Cikesal ini ya, tidak. Karena data yang ada di sini ini localhost sifatnya, jadi tidak online, data lokal gitu kan. Sengaja saya buat ini untuk tujuan tutorial saja. Jadi data penduduknya ya abal-abal, semuanya abal-abal. Hanya untuk contoh-contoh aja dalam memberikan tutorial seperti itu. Selanjutnya setelah kita masuk ke C-Desa ini, kita bisa langsung ya tambah C-Desa ini, gitu kan. Nanti klik tambah C-Desa. Tapi sebelumnya di sini udah ada contoh 2, kita lihat dulu contohnya saudara Ahlul ini ya. Kita lihat hasilnya seperti apa, biar kalian tahu setelah kalian buat ini, nanti yang akan kalian buat itu hasilnya seperti apa sih, gitu kan. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita cetak C-Desanya, nanti dia hasilnya seperti C-Desa yang kita miliki di desa, itu C-Desa itu. Nah ini dia. Di sini ada kepemilikan tanahnya. Dia memiliki tanah basah atau tanah sawah, dan tanah kering atau tanah perumahan ya, tanah darat lah. Nah terus di sini juga ada mutasi terjadi jual beli ke C02 tanah sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke kembali ke C-Desa ya. Kita mulai nih guys, perhatikan baik-baik agar bisa memahami materinya, sehingga bisa praktek langsung. Oke, sekarang kita langsung tambah C-Desa di sini. Kita klik tambah C-Desa.
Kita cari di sini misalkan kita nyari kepala keluarga guys ya. Coba kita cari Oke, kita pilih misalnya siapa ya? Oke, ini ya. Insya Allah ini kepala keluarga. Ya. Oke, jadi Pak Dahri, kita pilih Pak Dahri ya, kita pilih Pak Dahri. Terus nomor C-Desa-nya kita lihat lembaran di C-Desa itu kita buka gitu. Jadi nama siapa, nama Fulan atau nama Fulan gitu. Nah, sekarang kita cari misalkan nama Dahri. Nama Dahri misalkan ada di buku C-Desanya misalkan di halaman 11 gitu misalkan ya, 011 misalkan. Terus nama pemilik yang tertera di sana itu misalkan Bapak Dahri lagi gitu ya. Oke, kita lihat Bapak Dahri lagi. Kemudian kita simpan. Ya, ini dia Bapak Dahri. Nah, sekarang kita tinggal masukin nomor persilnya karena nomor persilnya belum ada ya. Kita tambahkan persilnya. Persil yang tanah yang dimiliki oleh Pak Dahri ini ada di persil nomor berapa kan gitu. Di sini nomor persilnya, jadi kalau kita lihat di C-Desa itu kan kayak gini guys. Nah, ini kan yang disebut dengan nomor persil itu ini nih. Ini nomor persil nih yang sebelah sini ini semuanya ini nomor persil. Oke, jadi ada nomor 20, 17, 26 gitu kan. Oke, kita anggap di buku C tertulis nomor persilnya itu misalkan 27 misalkan. Terus nomor urut bidang tanahnya, nomor urut bidang tanah itu kayak ini guys. Nah, ini nih. Yang ini nih. Yang ini kan gitu. Atau yang ini. Nah, ini nomor bidang tanah. Nomor bidang tanahnya misalkan nomor 51 misalkan. Terus tipe tanahnya tanah kering, tanah basah misalkan. Terus kelas tanahnya lahan kering dekat ya apa ya, pesawahan agak dekat dengan pemukiman lah. Luas persilnya karena kita belum tahu ya, kalau di C itu kan ada ya, di C ini kan ada tuh luasnya berapa kayak ini nih, ini kan luasnya, nah ini luasnya. Oke, sekarang misalkan luas tanah kita belum tahu, kita nanti dulu kita lihat gambar nanti. Pilih lokasinya misalkan di blok Ciremai misalkan ya, blok Ciremai misalkan. Oke, terus buat area, kita buat areanya misalkan di mana ya, pesawahan misalkan ini dah ya, ini misalkan ulang lagi. Ya ampun. Oke, kita dari sini guys ya, sini kita ikuti aja.
terus sini, terus kita langsung ke sini ya. 5.875 meter persegi. Oke, 5875 ya, 5875 tadi luasnya, 5875. Oke, sekarang kita simpan guys. Itu cara menambahkan C desa. Oke, sekarang sudah masuk. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa guys. Kita ke rinciannya dulu ya. Ini 5875 kan. Ya. Nah, terus sekarang kalau kita cetak desa di sini guys. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi C desanya seperti ini ya, daftar C desa nomor 011. Nah, di sini ada luasnya berapa? 5875 meter persegi. Nomor perseginya 27 gitu ya. Oke guys, itu. Nah, sekarang pada hari ini memiliki rumah juga gitu. Sekarang kita tambahkan ya, biar di sini ada nantinya. Oke, caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita kembali ke C desa itu, seruput dulu kopinya guys. Ya, ini Bapak Dahri ya, tinggal kita tambahkan saja, klik tambah sini ya, Bapak Dahri, terus pilih persilnya, karena persilnya kan belum ada nih, kita tambahkan gitu. Oke, di sini persilnya misalkan nomor 245 misalkan. Nomor urut bidangnya misalkan 13 misalkan. Tipe tanahnya kering. Pilih kelas tanahnya ini misalkan D1. Luasnya nanti dulu ya, karena kita nggak punya rujukan C-nya gitu kan. Nah, tulis manual di sini bloknya misalkan blok rumah ya. Kalau rumah kita ambil aja, dipilih lokasi aja guys. Di sini pilih lokasinya di RW berapa gitu. Misalkan ini ya. Oke, atau ya benar di sini 2 RW 2. Atau ini. Oke, pilih ini. Terus buat areanya kita buat ya, sekarang areanya di mana nih guys, misalkan kita di daerah sini misalkan. Oke, misalkan daerah sini lah, ini rumah yang ini nih misalkan saja ya, sini terus sini ya, terus sini 244 meter persegi. Oke, ini sudah 244 meter persegi. Di sini kita luasnya tadi 244 meter persegi. Oke, sekarang simpan. Ya, kita lanjut lagi. Oke, sekarang ini dia hasilnya. Jadi kalau kita lihat map di mana lokasi tanahnya itu, ini dia lokasi tanahnya ya. Jadi kita akan langsung tahu lokasi tanahnya itu di mana. Oke, sekarang kita kembali ke daftar C desa. Kita lihat hasilnya yang tadi. Pada hari ini kita lihat sekarang rinciannya dari tanah Pak Dahri.
Sekarang kita cetak C desanya itu seperti apa hasilnya setelah ada penambahan tanah rumah. Nah ini dia, tadi ada tanah sawah ini 5875, nah sekarang ada tanah rumah 244 meter. Nah sekarang contoh kasus ini sudah ya, ada 2 bidang. Selanjutnya ada contoh kasus misalkan pada hari membeli tanah dari seseorang gitu. Dari siapa? Misalkan dia beli tanahnya itu misalkan dia beli tanahnya itu dari Pak siapa ya, dari yang sudah ada aja gitu. Oke, misalkan dari Pak Ashari ini. Dari Pak Ashari kita lihat dulu rincian tanahnya dari Pak Ashari ini. Karena kalau misalkan ada transaksi jual beli kan orang langsung kan ngasih tahu belinya dari siapa kan begitu, terus luasnya berapa. Nah, kita kan sekarang kan lihatnya nggak ada orangnya ya, jadi kita lihat dulu. Oke, misalkan kita beli dari Pak Ashari ini dari blok sesajen nih ya. Dari blok sesajen ini luas 874 ini misalkan kita beli separohnya. Sekarang kalau kita lihat gitu kan, ini kita lihat dulu lokasi tanahnya ini di mana dia mapnya. Jadi agar nanti kita bikin gambarnya itu nggak salah guys, jadi kita harus lihat dulu lokasi tanahnya itu di mana kan. Internetnya cuma lagi lelet nih guys, tahu. Oke, ini blok sajen ya, kita lihat sekarang lokasinya itu di mana. Nah ini dia lokasinya sekitar sini guys. Sekarang kita lihat kembali ya, kita kembali ke daftar C desa ya. Daftar C desa. Jadi kalau mau melakukan mutasi itu dari pembeli guys, bukan dari penjual ya. Sekali lagi dari pembeli, bukan dari penjual. Ini Bapak Dahri. Bapak Dahri kita lihat rinciannya di sini. Kembali tadi ya, pada hari ini ada tambah mutasi gitu. Jadi pada hari melakukan pembelian tanah dari Pak Ashari yang tadi itu. Oke, kita tambah mutasi di sini. Ya, pada hari pilih nomor persilnya itu di blok apa tadi? Blok kumpul kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh blok kumpul, blok sesajen. Blok sesajennya mana? Blok sesajen. Nah ini dia. Jadi belinya itu dari nomor persil, tambah persil dari 32 blok sesajen, dan tadi itu yang jadi tanah tipe tanah basah kan gitu. Terus nomor urut pecahan mutasinya, misalkan ya karena Pak Ashari baru sekali itu jual ya, nomor bidang mutasinya 01 kan. Misalkan jual lagi berarti nanti bidang mutasinya 02. Terus luas mutasinya berapa nih? Oke, nomor objek pajaknya berapa? Misalkan 00, pilih area, kita buat area ya. Kita buat areanya agar tahu luasnya, nanti dulu biar nanti nggak salah. Kita di mana di sini? Tadi itu tanahnya itu kalau nggak salah yang ini ya. Kita lihat dulu ya. Yang ini nih. Ya, yang ini. Oke. Berarti kita lihat yang ini. Ya betul yang ini. Kita beli sebagiannya kan dari sini terus ke sini.
Oh, salah. Oke. Kan ini nih. Dari sini lah. Dari sini, terus sini. Terus dia ke sini, terus ke sini. Terus sini. Terus sini, terus sini misalkan. Terus sini. Ya. 223 meter. 223 meter. Mana tadi luas mutasinya? 223. Oke. Terus tanggal perubahannya misalkan hari ini tanggal 16, sebab mutasi jual beli ya. Oke. Sebab mutasi jual beli, perolehan dari Pak Ashari kan, perangan jual beli dari Pak Ashari ke Pak Dahri seluas berapa tadi? 223 meter. 223 persegi meter, jelas dengan kalimat langsung ya. 223 meter persegi. Oke, sekarang kita simpan. Jadi terjadi mutasi nih. Ini dia, kalau kita lihat mapnya di mana, nah ini dia itu kan. Kemudian kita kembali ke rincian C desa, kita lihat hasilnya ya. Rinciannya itu seperti apa? Nah, ini dia blok sesajen. Ini pada hari kan. Kita lihat kembali ke atau kita lihat cetak C desa dulu ya. Kita lihat cetak C desanya seperti apa. Nah, ini di sini ada tambahan tanah jual beli dari C0002 kepada seluas 223 meter kan gitu ya. Ada tambahan ini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita kembali ke di sini dari blok sesajen ini kita lihat ya, ada daftar mutasinya tidak kan gitu. Yang kita buat tadi kan. Ya. Nah, pada hari ini nomor ini ya, ada luas masuk nomor bidang mutasi 1, ada luas masuk seluas 223 meter dari C desa yang ini. Jadi kalau kita buka, kalau kita klik gitu ya, yang ini C desa ini, nanti jelas pada hari ini belinya dari siapa kan gitu. Nah, ternyata yang muncul Pak Ashari. Jadi pada hari ini beli tanah dari Pak Ashari gitu, seluas 223 meter persegi. Itu. Jadi semula tanah milik Pak Ashari itu 874, kemudian ada yang keluar kan ini. Itu jual beli dari Pak Ashari kepada Ari seluas 223 meter persegi. Sekarang kembali ke rincian desa sekarang kita. Ya, ini blok sesajen kita ke dari data Pak Asharinya, kita lihat mutasinya seperti apa. Tuh. Ini dia. Jadi nomor bidang mutasi 1, luas masuk, luas keluarnya itu 223. Ini kita klik ya, Pak Ashari jualnya ke siapa nih? Ke C desa yang ini. Kita klik ininya, nanti akan muncul nama Pak Dahri. Jadi jelas sekali arah kita
penjualannya ke siapa? Ke Pak Dahri. Nah ini dia. Pak Dahrinya dapat tanah ini dari siapa ya? Ini 223 meter dari C desa ini, balik laginya ke Pak Ashari lagi. Seperti itu. Ini keterangannya jual beli dari Pak Ashari kepada Dahri seluas 223 meter persegi. Sekarang kita kembali ke C desa. Oke, kalau tadi kita sudah melihat ya letter C desa yang terjadi ketika ada mutasi itu seperti apa di Pak Dahri sebagai pembeli ya, Pak Dahri pembeli ya, beli dari Pak Ashari. Di sini ada tambahan jual beli dari C002 seluas 223 meter persegi. Nah sekarang kita lihat di Pak Asharinya gitu. Tadi Pak Dahri, sekarang kita Pak Asharinya, kita lihat rinciannya seperti apa. Oke. Insya Allah kalian paham ya. Ini dia tanah milik Pak Ashari. Rinciannya ada 3 bidang di sini. Kita cetak C desanya seperti apa. Nanti kita bandingkan dengan C desa milik Pak Dahri yang melakukan pembelian dari Pak Ashari. Oke. Di sini di letter C milik Pak Ashari ada jual beli dengan warna merah ke C, gitu kan? Dengan warna merah nih. Ini ada jual beli ke C nomor 0011 seluas 223 meter persegi pada tanggal 16/11/2024. Itu. Nah, kita lihat di Pak Dahrinya yang ini. Nah, ini ada jual beli dari C002 seluas sekian. Sama kan? Jadi balance. Oke guys, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini tentang pertanahan untuk mengisi C desa. Jadi sekali lagi sumber datanya dari C desa. Sebetulnya bisa juga kalau desa yang tidak memiliki C desa itu bisa juga dari NPWP, dari apa namanya, bukan NPWP ya, dari surat pajak itu ya, dari surat pajak itu PBB itu, pajak bumi bangunan, itu juga bisa dari sana diambilkan sumber datanya dari sana, itu juga bisa. Oke, nah ini dia. Jadi sekarang di sini sudah ada daftar C desanya, udah ada 3. Otomatis karena semua penduduk ya kayaknya hampir semua ya, karena memang kan ada juga yang kontrak mungkin, tapi kayaknya hampir semua kalau di desa itu ya punya tanah sendiri, tanah rumah pekarangan sendiri gitu. Jadi nanti input semua penduduk di dalam C desa ini dan masukkan nomor-nomor persilnya dari buku C desanya, masukkan di situ, sehingga nanti ketika kita lihat di pemetaannya gitu kan, ketika kita lihat petanya nanti di situ akan tergambar gitu, tanah itu punya siapa, apa persilnya itu berapa kan gitu. Nah, ini dia Cikesal. Jadi kalau kita klik yang ini, nah ini kan, ini letter C desa nomor 352 milik Pak Ashari gitu. Ya, milik Pak Ashari. Nah ini letter C desa nomor 091 tanah, nama pemilik tanahnya Ahlul, kelas tanahnya S1, lokasi Blok Unggul. Terus mana lagi, ini ya, ini letter C desa nomor 652, nama pemilik Ahlul, D1 Blok Tengah. Mana lagi, ini letter C desa nomor 17 dengan nama Ashari, D1 Blok Pinggir. Terus mana lagi, yang ini letter C desa nomor 088, nama pemilik tanahnya 0, ini nama pemilik tanahnya belum dikasih ya. Blok Galuh. Oke, nanti ini kita edit ya. Yang jelas terus ini letter C desa nomor 27, nama pemilik tanahnya Pak Dahri,
kelas tanahnya S2, lokasi Blok Ciremai. Nah itu dia guys. Di sini Asari. Jadi ada pemilik-pemiliknya di sini. Oke guys, itu ya. Kalau bisa tuh jadi nanti kalau semua penduduk ini sudah dimasukkan, nanti kita tahu ini persilnya nomor berapa, ini persilnya nomor letter C desa nomor 352 kan gitu. Terus yang ini nomor C desanya 091, terus yang ini nomor 652 gitu. Jadi ini nanti nomor berapa, ini nomor berapa, ini nomor berapa, ini nomor berapa di C desa. Kita akan tahu semuanya. Oke, itu saja guys yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk pegiat desa semuanya, untuk perangkat desa semuanya, khususnya yang membidangi masalah pertanahan atau yang biasa mengotak-atik akte jual beli biasanya sekdes mungkin ya itu. Dan kalau masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi saya, kontak langsung saja dan saya akan bisa memberikan penjelasan gitu. Kalau yang memungkinkan saya bisa datang, kalau tidak kita bisa video call. Oke guys, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan segala kekurangan sebagai manusia saya mohon maaf. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kalian semua paham tentang bagaimana mengelola data buku C desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.